Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di channel Kreto Ilmu. Kali ini saya kedatangan tamu yang menurut saya sangat saya hormati, yaitu teman saya, teman dekat saya ya pastinya ya, Pak Iya. Ustadz Abdul Qadir Kita kan pernah Jailani. tidur bareng. Iya, udah tidur Dan bareng. ternyata beliau juga pecinta novel-novel iya dong. roman atau novel-novel percintaan. Nah, ini Betul. kita akan bahas kali ini ya. Bagi kalian teman-teman semuanya, tentunya pasti suka baca novel. Karena baca adalah gudang dari sebuah wawasan. Betul. Oke. Kali ini saya akan membahas dan ditemani oleh Pak Ustadz Qadir tentang bedah atau analisis novel. Kita bahas sekarang ya. Silakan. Di novel Ayat-Ayat Cinta ini yang mengarang adalah Habibur Rahman Esroji. Masya Allah, ini orang cerdas ini. Ya, benar-benar orang cerdas. Dia dari Meranggen asalnya. Oh, Orang Demak juga. Oh. Orang Demak Meranggen, yaitu Pedurungan situ. Pedurungan. Mudah-mudahan Ustadz Habibur Rahman juga menonton. Amin, 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 amin. Nah, Ayat-Ayat Cinta ini benar-benar sangat fenomenal sekali. Ya, sangat fenomenal, bahkan sudah dibuatkan filmnya. Dan laris manis filmnya itu. Subhanallah. Novelnya bestseller, kemudian filmnya juga meledak ya. Karena emang disutradarai oleh orang yang hebat juga, yakni Hanung Bramantyo. Nah, di kisah novel ini yang dibuat oleh Habibur Rahman Esroji, bahwasanya ada seorang pemuda yang bernama Fahri dari Indonesia yang belajar di Al-Azhar, Kairo, Mesir. Di sana itu karena memang dari keluarga yang sangat menjunjung tinggi derajat harkat seorang wanita, Islamnya juga sangat kental sekali, sangat menghargai sesama wanita lah khususnya, dan kepada yang lain juga hablum minan nas, nggak diragukan lagi. Nah, ketika Fahri ini kuliah di sana, dia itu satu tempat, tapi beda lantai gitu. Satu ini ya, asrama gitu. Iya, tapi beda lantai di sana itu. Yang dia itu dengan teman-temannya mahasiswa Indonesia, kemudian yang di atasnya itu akhwat. Iya, perempuan, tapi beda agama, non muslim. Dia itu Kristen Koptik. Kristen yang asalnya dari Mesir, Kristen Koptik. Yang kuat sebenarnya Kristen. Iya, namanya Maria. Nah, namanya Maria nih. Yang mana Maria ini selalu membantu kalau misalkan Fahri ada kesulitan dalam pengetikan tesisnya S2. Jadi dia bukan S1, S2-nya itu di Al-Azhar Kairo. Kemudian juga Fahri ini orangnya suka menolong. Suka sekali menolong. Jadi ketika Fahri ini ada di tram, ada di kereta, kalau bahasa kita di Indonesia itu ada di tram, ada seorang Amerika, dua perempuan Amerika yang ketika mau duduk dia nggak kebagian tempat. Kemudian disuruh duduklah sama laki-laki Mesir, tapi laki-laki Mesir ini malah diomelin, dimarahin sama orang asli Mesir. Kenapa? Yahudi, Amerika, Yahudi. Gitu kan, kenapa dikasih duduk? Kafir, orang kafir. Di sinilah Fahri kemudian melihat hal itu, tapi lebih duluan ada seorang wanita bercadar nih yang bernama Aisyah. Yang mana Aisyah ini membantu si perempuan tadi, memperbolehkan dia untuk duduk di situ. Gitu. Ya silakan. Bahwasanya kafir itu kan ada dua memang dalam Islam. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi ini harus kita lindungin, nggak boleh kita bunuh. Haram. Bahkan kata Nabi, kalau kita membunuh kafir zimmi sama juga membunuh umat Islam seluruhnya begitu. Nah, kalau kafir harbi dah tuh emang jelas-jelas dia memusuhi Islam, darahnya juga halal. Nah, ini kan kafir zimmi namanya. Kita harus melindungi dia juga. Nah, disitulah Fahri menolong ceritanya. Fahri menolong orang Amerika tadi, si wanita tersebut. Kemudian disitulah terpana tuh Aisyah. Langsung keluarlah itu ada cinta sesungguhnya ya. Ceritanya karena melihat seorang laki-laki yang mana ketika ada persoalan seperti itu dia tetap bahkan mengeluarkan hadis dia. Bahkan diawali untuk pertengkaran itu sallu ala nabi. Karena kebanyakan orang-orang Mesir, Arab ya, kalau ada suatu pertikaian, kalau dia mengatakan sallu ala nabi, maka dia redam emosinya. Beda orang Indonesia, berantem sallu ala nabi malah digaplok. Nggak tahu kan.
Iya. Nggak tahu ilmu beda. Nggak tahu ilmu sholli ala nabi langsung kan rendang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu orang yang mengaplikasikan ilmu dengan Sholli ala nabi, sholli ala nabi. Nah dari situlah ya Aisyah sudah mulai tertarik ceritanya. Ya, tertarik dia dengan Fakhri. Nah ternyata bukan cuma dua perempuan yang tertarik kan tadi Maria tuh. Maria, Kemudian Aisyah, ada lagi nih Nurul ini satu kampus dengan Fakhri, orang Indonesia juga. Betul. Dan dia minta sama pamannya supaya cepet-cepet lamar Fakhri karena melihat memang akhlaknya, sifatnya, masya Allah. Nah, ntar diceritakan tentang syair-syair yang dari ayat cinta nih dari Pak Aris ya. Nah kemudian ada lagi perempuan satu lagi si Nuroh itu ya. Nuroh ini yang dipukulin terus sama si Badrun. Iya Badrun ini ternyata nanti bukan bapak kandungnya. Dia ini adalah bapak bukan tiri juga. Bapak ini jadi kalau bahasa orang kita tuh orang Indonesia ya pungut ya. Iya jadi gitu. Pungut dari bapak si jadi Badrun. Itu bayan ditukar dia dulu. Badrun hitam sedangkan Nuroh ini putih. Nah orang tua aslinya si Nuroh punya anak hitam jadi ditukar dulu sebelumnya gitu. Makanya si Nuroh ketika dipukulin gimana caranya dia nelpon Maria kamu lihat itu coba di luar di jendela aku tidak tega melihat wanita dipukuli kata Fakhri itu. Ayo kita bantu. Nah dibantu sama Maria, dibawa masuk ke rumah Maria yang akhirnya besok paginya dia bawa ke suatu tempat ngumpul dengan Nurul juga di situ. Bagaimana caranya supaya dia itu kita cari orang tua aslinya karena dia mengaku ini bukan orang tua aslinya. Alhamdulillah dengan perjuangan mereka bertiga, Fakhri, Nurul sama Maria, alhamdulillah orang tua kandungnya bertemu. Dan akhirnya happy ending di situ ya. Belum selesai. Karena happy endingnya Nurul beda dengan Fakhri. Nah, yang nanti Nuroh ini akan memfitnah Fakhri gitu. Jadi Fakhri ini ternyata dikhitbah lebih dulu nih. Jadi Aisyah ini udah melangkah jauh lebih dulu. Gue duluan ngelamar Fakhri. Jadi Fakhri dilamar, bukan yang ngelamar. Dilamar sama Aisyah, wanita bercadar itu. Wanita bercadar ya. Iya. Aisyah. Kata Fakhri, aku nggak punya apa-apa, gitu kan. Aku belum bisa ini itu segala macam, gitu. Ya, yang akhirnya ketemu dilamar, lamarannya diterima ketika buka cadarnya. Teng gitu. Ya. Nah, disitulah akhirnya lamarannya diterima, nikah dia. Perempuan sih pada sakit hati, pada broken, ya. Termasuk Maria, Nurul, termasuk juga Nuroh. Kalau Nuroh sakit hatinya, sama dia dibikin fitnah. Fitnahnya bagaimana? Bahwasanya ternyata Nuroh hamil. Nuroh hamil dan menyatakan bahwasanya yang menghamili dia adalah Fakhri. Nah, kuncian di situ adalah siapa kunciannya yang dulu menolong dia siapa? Kalau Nurul nggak punya data atau nggak punya bukti yang kuat. Nah, yang lebih kuat waktu dia menolong malam-malam adalah Maria. Iya. Nah, Maria ini ditabrak tuh sama si Badrun. Masya Allah, karena Badrun nggak mau jadi tersangka karena hukuman di Mesir itu digantung kalau misalkan melakukan pemerkosaan, digantung mati. Nah ceritanya dimasukkanlah ke penjara itu si Fakhri yang baru nikah sama Aisyah. Iya kan lagi enak-enak bulan madu, ya kan? Iya tiba-tiba di penjara Pak nih. Di penjara disitulah dia ketemu ada orang yang satu sel sama dia yang nertawain Fakhri segala macam. Tapi Fakhri disitulah khilafnya manusia. Aku selalu beribadah kepada Allah segala macam gitu kan, aku melakukan perbuatan dosa, menjauhkan perbuatan dosa, berusaha, tapi malah dinistakan. Seakan-akan dia mau berkuasa di situ. Iya betul. Bahkan dia dapat surat dari Al Azhar menyatakan kamu sudah tidak diakui sebagai mahasiswa Al Azhar. Waduh, di situ makin sedih lagi dia. Disitulah dijelaskan sama yang satu sel sama Fakhri. Yusuf, kamu kenal Yusuf? Bagaimana Yusuf? Bahkan Yusuf dalam ayat Al-Quran dia mengatakan ini ahabu minasijan. Ya Allah, kalau emang begini dan lebih mendekati perbuatan maksiat dekat sama siapa namanya Zulaikha, tapi dia mau memperkosanya malah dekat sama perbuatan dosa. Ini ahabu minasijan, aku lebih senang di penjara. Doanya dikabulin sama Allah, benar masuk penjara. Tapi dari situ akhirnya dia dapat ilmu apa bisa mentakwilkan mimpi. Itu ambil ilmunya, ambil hikmahnya. Di
Disitulah dia bersujud pada Allah minta ampun khilaf. Iya. Bahwasanya ini memang udah jalannya Allah, kehendak Allah, ada ilmu yang bisa diambil. Ada ibroh. Singkat ceritanya, disitulah Maria terus dicari-cari keadaannya, ternyata dia lagi sakit, koma bahkan mau meninggal. Aisyah nih nyari-nyari tahu nih istrinya, yang akhirnya kayaknya kalau ngedengar suara Fahri dia bisa bangun, karena emang dia sangat down banget ketika mendengar Fahri ini menikah lagi. Iya. Menikah di penjara juga. Jadi akhirnya direkam lah tuh sama Aisyah, rekam di suara Fahri bilang bahwasanya saya sangat cinta kepada kamu Maria. Oh, di situ Fahri nggak bisa di depan istrinya ngomong kayak begitu. Gimana ente? Itu istri luar biasa ya. Iya. Duh, masa untuk ayat-ayat cinta nih, ayat-ayatnya kayak begini, tanda-tandanya nih, orang cinta tuh tanda-tandanya gitu. Hanya 2 kata loh ya tadi. Nanti saya jelaskan maksudnya apaan itu. Nah, ntar Pak Aris yang menjelaskan nih. Nah, setelah itu singkat ceritanya akhirnya didatengin lah tuh, kayaknya pakai rekaman kurang bisa, minta izin tuh sampai kedutaan Jerman, karena Aisyah itu orang Jerman, nikahkan dengan Fahri, bisa dibantu dengan kedutaan Jerman hanya untuk beberapa jam aja, datang ke rumah sakit yang Maria dirawat. Di situ untuk ngapain? Ngomong, dibisikin Maria gitu kan. Akhirnya Aisyah ninggalin itu, bahwasanya bilang Aisyah ngomong sama Fahri, bilang Fahri bahwasanya Maria engkau akan aku nikahkan. Waduh, kata Fahri, apakah ini serius Maria? Aisyah, kalau serius oke, gitu kan. Nah, dari situ yang akhirnya berkatalah Datuk Fahri bahwasanya aku sayang dengan kamu akan nikahkan. Ternyata bangun Ya, si Marianya bangun saking dari komanya. Iya, dinikahkan, kemudian masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Balik lagi ke penjara Fahri dan menuju ke persidangan. Disitulah kunciannya tuh, saksi kuncinya akan kejadian tersebut. Berkatalah Maria dengan sesungguhnya, dan akhirnya berani jujur Ratu Sinurah yang memfitnah Fahri. Nah, dihukumlah tuh si Batu. Begitu. Yang akhirnya happy endingnya, tapi kurang happy. Iya. Yang happy ending masih Fahri pastinya sama Aisyah. Yang nggak happy itu adalah Maria. Karena dia meninggal. Karena dia terkena penyakit. Jadi udah aja. Tapi bagus banget itu. Itu bagus banget. Nah, kira-kira apa yang dapat kita ambil dari novel Ayat-Ayat Cinta ini, Pak Aris? Jadi yang sering ditanyakan orang-orang ramai dan ingin dikepoin oleh orang-orang itu adalah apa sih makna ayat-ayat cinta? Kalau menurut konsonan bahasa itu kan ayat-ayat cinta terdiri dari 2 kata. Satu kata yaitu kata majmuk, atau ayat-ayat itu merupakan adalah kata majmuk. Ayat-ayat itu artinya banyak Pak Qadir ya. Banyak, lebih dari 2 bahkan sampai ribuan ayat-ayat Allah atau ayat cinta tersebut. Sedangkan cinta, siapa sih yang kenal cinta gitu loh. Anak binatang aja bisa bercinta. Iya. Tapi bedanya binatang dengan manusia beda. Kalau binatang cintanya hanya sekedar membuat anak. Iya. Secara ya kita tahu lah gak ada akalnya. Sedangkan manusia harusnya cintanya seperti Fahri dan Aisyah. Karena Allah. Karena Allah. Gitu loh. Nah, ayat cinta, kalau saya bandingkan perbedaan ayat-ayat cinta dengan ayat cinta apa? Apa dia? Ayat-ayat cinta itu lebih banyak ayatnya, rasa cintanya. Tanda-tandanya. Sedangkan kalau ayat cinta itu contohnya seperti ini. Ayat cinta, misalkan ada seseorang menyukai seseorang. Kalau ayat cinta itu kan berarti kan ayat ternukil dari Al-Quran dan hadis gitu ya. Bisa juga contohnya mengucapkan uhibbuki fillah atau uhibbuka fillah. Oh, saya cinta kepada, misalkan laki-laki mengucapkan pada perempuan dia sukai, uhibbuki fillah. Saya cinta padamu karena Allah. Hanya sekedar itu, tapi kalau ayat cinta lebih banyak. Tadi bisa ceritakan oleh Pak Ustadz Qadir. Si Fahri ini cinta sama Aisyah bukan karena cinta hawa nafsu saja atau cinta karena Aisyah itu orang wanita soleha, tapi dia mengaplikasikan dengan ayat cinta tersebut ketika dia naik kereta, kemudian memperhatikan orang, ada giroh hatinya untuk membantu orang tersebut. Nah, kemudian ketika si Nurah tadi ya disiksa oleh bapak pungutnya, kemudian ada giroh juga ingin membantu, dan akhirnya dia memberitahukan si Maria untuk membantu si Nurah tersebut. Dan banyak lagi sebetulnya kalau kita kupas mungkin nggak sampai nggak nyampe 2 jam, bisa lebih. Filmnya aja 3 jam. Bisa lebih dari 2 jam, filmnya 3 jam gitu loh ya kan. Jadi intinya bahwa
ayat cinta dan ayat cinta itu sangat global sekali ketika kita bahas ayat-ayat cinta, karena aplikasi dari Fahri mencintai Aisyah dengan penuh kesadaran bahwa dia cintanya karena Allah dan Rasulullah dan aplikasinya pada masyarakat di sekelilingnya. Betul sekali. Coba kita bandingkan lagi dengan percintaan SMA, Pak. Oh iya, jauh zaman sekarang ya. Cinta monyet kalau kita anak-anak sekarang ya. Bukan cinta karena Allah, cinta karena nafsu. Nafsu ya. Main di tempat gelap. Aduh. Main di kuburan diembat juga. Di semak-semak. Iya. Maaf aja saya bukan cerita karena emang kita bukan pernah lihat, udah pernah sering lewat papasan ada orang, aduh naudzubillah min dzalik. Main di motor berdua-duaan gitu ya. Berhenti di tempat yang gelap, kuburan juga jadi. Putus cinta bunuh diri ya. Jangan. Jadi harusnya kalian atau teman-teman atau siswa dan mahasiswa semuanya coba aplikasikan cintanya Fahri dan Aisyah. Iya, Itu betul. tepat. Makanya Ustadz Habibur Rahman Asyirazi itu merupakan Jadi jangan best cinta. seller yang Iya. luar biasa dalam Jadi novel. jangan cintanya itu seperti Nuroh. Nur jangan. Itu dia tuh cintanya karena nafsu. Karena nafsu. Apapun cara dilakukan demi mendapatkan Demi Fahri, mendapatkan Fahri. meskipun difitnah. Betul. Kan Itu yang nggak baik. nggak Itu boleh. ibaratnya cinta jalur belakang ya. Oh iya, nikung. Iya. Nggak boleh, nggak baik. Gitu ya. Ya saya Atau doakan. melet. Waduh. Nggak boleh melet. Ya kan? Dukun ya. Dukun. Zaman sekarang masih ada dukun ya. Ada. Masih ya, makasih. Kan ayat Al-Qur'an itu surah Al-Falaq Anas itu kan tentang dukun, ya kan? Bahwasanya Nabi pernah dikabarkan pernah diteluh, disantet gitu kan. Bahwasanya Al-Qur'an itu sampai sepanjang masa, menandakan dukun santet itu juga sampai nanti. Oh, iya. Terus Akhir zaman ya. pasti ada itu. Itu ya, godaan-godaan syaitan yang terkutuk. Jadi saya kira kita aplikasikan cinta kepada seseorang dengan benar dan sesuai syariat Islam. Cintailah karena Allah. Insya Allah ada aja jalannya. Betul. Terbuka Ya, lebar. yang belum menikah ya ambil hikmahnya dari kisah-kisah ya ayat cinta ini. Cintai karena Allah, bukan cinta karena nafsu. Kalau cinta karena nafsu, entah kalau nafsu dia udah gak ada, hilang. Pencipta dan karya novelis dari Ayat Cinta pertama dan kedua, kita akan bahas pertama dulu nih nanti. Iya. Insya Allah mudah-mudahan ada sempat, panjang umur, sehat Amin. walafiat. Amin. Kita akan kupas lagi juga yang versi keduanya. Amin. Dan beliau dapat berkah, panjang umur, dan saya yakin ilmunya dan semuanya orang-orang membaca novel tersebut dapat amal jari yang luar biasa. Iya, kan beliau. suka nangis tuh. Suka nangis ya? Iya, sedih gitu. Saya juga sebetulnya terinspirasi banget karena saya baca novel ini tuh waktu SMA Pak Madir. Waktu itu saya ikut bedah buku langsung di Madrasah Aliyah Negeri Semarang 1 ya. Di Man 1 Semarang itu di Penggaron Semarang. Karena beliau itu rumahnya di Meranggen, Pak. Oh, dekat berarti. Dekat. Jadi masih Kabupaten Demak, cuman berpapasan atau selisih berapa ratus meter dari Semarang. Jadi kalau dari pesantren saya itu ke Meranggen cukup 30 menit. Saya baru tahu beliau orang Meranggen karena waktu itu saya ikut bedah buku waktu Aliyah atau SMA ya. Ada beliau. Ada beliau waktu di auditorium Simpang 5 Semarang. Dan novelnya dulu saya pernah langsung dapat tanda tangan beliau. Waktu itu nggak tahu yang minjem sama waktu S1 tuh kuliah di UIN. Ada yang minjem teman tapi hilang gitu aja. Ayat cinta yang pertama. Yang pertama, yang versi yang ada tanda tangannya beliau malah. Ya udahlah, saya kira itu buat mudah-mudahan jadi berkah lah. Ya nanti Ustadz Habibur Rahman Asyirazi juga datang ke konten ini nih. Mudah-mudahan amin. Amin. Oke. Nah, cukup. Saya kira cukup ya. Kita akan next video tentang cinta. Ada kasidah cinta, ya kan? Ada ketika cinta bertasbih. Oh iyalah. Macam-macam. Banyak. Nanti novel-novelnya. ada novel Teredi. Jadi di konten ini pun akan dibahas mengenai bedah novel. Ya, karena berkaitan dengan sastra juga. Betul. Ya. Nah, kita tutup. Oke, terima kasih sebelumnya dan saya ingatkan lagi jangan lupa subscribe, like and share. Dan kunjungi juga channelnya Abinya Aiko. Ya. Nah, di situ banyak ilmu agama yang kalian bisa petik di situ ya dan bermanfaat semuanya. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.